Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Tidak dikira dan juga tidak diduga kita kehilangan salah seorang daripada ulama, salah seorang daripada dai, salah seorang daripada syura, salah satu daripada sahabat setia Abi, salah satu daripada teman baik yang Abi diantara daripada kebaikan beliau pada waktu Abi di Mesir. Abi berangkat pada tahun pertama, pada tahun 82 akhir. Jadi pada tahun 83, siapa yang menyambut Abi di airport dan juga siapa yang memberikan pandangan, panduan, bimbingan yang menceritakan kepada Abi pada saat ketika itu, Nur, di Mesir ini adalah merupakan negeri, merupakan negara yang segala-galanya ada di ujung jari. Beliau mengatakan, udkhulul Misra fa inna lakum ma sa'altum. Pergi saja ke Mesir, kalian akan mendapatkan apa saja yang Anda inginkan. Jalan untuk kita menuju surga ada, jalan untuk kita menuju neraka pun juga ada. Beliau kira-kira dalam 1 tahun atau lebih sedikit, lebih duluan daripada Abi datang ke Mesir. Hanya perbedaannya, beliau masuk ke Bu'us dulu, jadi setelah selesai gontor terus pergi ke Mesir. Kalau tidak salah pada tahun 82 atau pada tahun 81-an. Jadi yang memberikan nasihat pertama kepada Abi pada saat ketika itu adalah Akhi Al-Fadhil Ustadz Lutfi Yusuf yang meninggal dunia pada petang hari ini, tepatnya pada jam 3.15 waktu Kalimantan Timur. Jadi pada waktu Abi sampai ke sana, Abi disambut sama kawan-kawan kita daripada organisasi Madura. Jadi pada waktu itu sempat 1 malam kalau tidak salah dengan mereka, dengan saudara Dehya, dengan beberapa orang sahabat kita dari Gontor pada saat ketika itu. Pada hari berikutnya Abi dijemput sama Ustadz Lutfi untuk dibawa ke KMKM, keluarga mahasiswa Kalimantan Mesir yang berpusat di Nasr City, Imarah 10 atau Building 10 tingkat 6. Masya Allah, tabarakallah, subuh-subuh. Ini belum ikut tabligh lagi, masih sama-sama kuliah. Subuh di musim dingin, sejuk sekali. Kalau kita nafas, akan keluar asap daripada mulut kita. Siapa yang membangunin kami? Abi, Ustaz Sufyan Pemangke dengan Ustaz Awaluddin Pemai, Profesor Dr. Awaluddin Pemai sekarang ada di Semarang. Ustaz Lutfi, bangun kawan-kawan, salat, bangun. Jadi yang mentaskil kami untuk melaksanakan salat berjamaah yang walaupun di musim sejuk, musim dingin, tapi alhamdulillah dengan kita dapat bergerak dengan kain selimut juga dengan batu panjang, pakaian yang sampai ke lutut. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Abirul Muslimin. Balik daripada Masjid Abir, kita beli roti, makan dengan halawat tahinah. Begitulah kehidupan pertama dengan beliau. Abi lanjut di kuliah syariah, beliau lanjut kuliah tarbiyah. Setelah masing-masing selesai kuliah, ternyata Ustaz Lutfi Yusuf tahun terakhir meninggalkan kami daripada Imarah, daripada Building 53, berpindah ke kamar masjid jadi imam di situ, jadi Tok Bilal atau jadi marbot. Jadi marbot di Masjid Patah di situ tempat Abi mengajar kawan-kawan daripada Nusantara. Satu Lutfi setelah selesai tinggal di masjid, ternyata terus bergabung dengan jamaah tabligh. Gabung dengan jamaah tabligh dengan markas yang ada di Tomoh, tapi dengan beliau mempunyai satu keberanian yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan yang lain. Rasa-rasanya anak Indonesia yang pertama naik mimbar untuk menyampaikan khutbah di khalayak orang ramai yang kebanyakannya adalah warga Mesir, itu adalah Akhi Ustadz Lutfi Yusuf. Kata orang Arab yang walaupun bahasa Arabnya mukasar, bahasa Arabnya kadang-kadang tersalah-salah, tapi dengan beliau punya keberanian yang seperti itu. Setelah selesai studi di kuliah tarbiyah, beliau lanjut di kota tabligh, kemudian meninggalkan kami pergi ke Pakistan untuk mendapatkan gelar Maulana dengan Mufti. Jadi kalau dengan jenjang pendidikan beliau itu sama dengan MA, itu beliau dapatkan pada masa beliau di Pakistan. Jadi diantara daripada yang menarik dengan Akhi Al-Fadhil Ustadz Lutfi Yusuf, itu dengan beliau mempunyai satu sifat yang masya Allah tabarakallah tawadhunya sangat-sangat tinggi sekali. Kalau untuk urusan hukum, hakam, halal dan haram pasti akan tuju kepada Abi. Begini Nurai, Nur, kayak apa kawan, Dang Sanak, gitu dengan bahasa antara sesama kami. Dang Sanak dengan apa? Kayak apa Dang Sanak? Hehehe, ketawa seperti itu. Jadi dengan kita sangat mesra sekali dengan beliau sepanjang kita di Mesir. Kata orang Arab, maaf, kata orang Mesir tak pernah bergaduh, tidak pernah bermusuhan. Di samping beliau orang kaya. Anak orang kaya, anak bos terkaya di Banjarmasin yang menguasai minyak untuk di Kalimantan Selatan. Untuk tanyakan saja bos minyak Banjarmasin siapa? Itu Tuan Haji Yusuf, orang tua kepada Ustadz Lutfi Yusuf. Jadi dengan kemampuan orang tua beliau yang sangat ketara kan itu, hidup kita di asrama jadi sejahtera. Pendek kata dengan tahun kita betul-betul terasa nyaman dan nikmat sekali dengan keberadaan Ustadz Lutfi. Pertama orangnya pemurah, yang kedua berjiwa sosial, khususnya ajak kawan-kawan untuk senantiasa selalu komitmen melaksanakan sholat berjamaah. Betul-betul kehilangan salah seorang daripada figur, salah seorang daripada ustadz, salah seorang daripada alim. Jadi bukan cuma hanya haraki, dinamis dalam dunia dakwah, tapi juga dakwah dengan ilmu. Jadi di Banjarmasin insya Allah belum ada penggantinya. Jadi dengan kepergian beliau,
Kalimantan secara khusus kehilangan salah seorang figur, salah seorang daripada ahli dakwah, salah seorang daripada yang bergerak tanpa meminta sanjungan dan pujian daripada sesiapa, dengan markas Al-Ihsan Banjarmasin dan juga dengan beberapa markas-markas yang ada di seluruh Kalimantan. Sebut saja nama Ustadz Lutfi Yusuf, semuanya kenal, baik di pihak aparat polisian, tentara, atau juga di kalangan pejabat-pejabat, sebab orangnya sedikit cukup lumayan garang, atau juga di kalangan bapak-bapak kiai, ulama-ulama, semuanya kenal dengan Aki Al-Fadil Ustadz Lutfi Yusuf yang telah pergi dijemput oleh Allah pada sore hari tadi. Dan juga diantara daripada yang menguasai bahasa Urdu, mungkin setelah Maulana Harun yang dari menerjemahkan PPP Kemaram Nam Kiai Kiai Aca dan lain sebagainya, itu juga Aki Al-Fadil Ustadz Lutfi Yusuf. Jadi kita betul-betul kehilangan teman, kehilangan orang yang setia dengan dakwah dan juga yang setia dengan para masyayikh yang memberikan hormat dan ta'zim, penghargaan kepada kawan-kawan, baik yang pernah bersama dengan beliau pada waktu di Mesir atau juga dengan yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Abi atas nama pribadi, atas nama Mahat, atas nama santri, atas nama cawangan, dan juga atas nama keluarga semuanya, mengucapkan takziah kepada keluarga Ustadz Lutfi Yusuf dan juga kepada jamaah tabligh di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia. A'adhamallahu ajrahum wa ahsanallahu azahum wa ghafarallahu limayyitina wa mayyitihim. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang layak dengan keampunan dosa, dengan rahmat dan maghfirahnya, terkumpul dengan para salafun salih yang telah mendahului kita bersama para nabi-nabi dan rasul fi a'la illiyin. Dan juga Allah akan susulkan kita di tempat yang sama nanti pada detik-detik terakhir kita, di saat kita akan menghembuskan napas kita yang terakhir, dengan kuburan kita yang diluaskan sejauh mata kita memandang, dan juga dengan jawaban yang fasih dan jelas terhadap pertanyaan munkar dan nakirnya, kemudian dengan tayangan, dengan paparan surga pada tiap pagi dan petangnya, yang sehingga tidak terasa ratusan tahun, ribuan tahun di dalam kubur itu rasa seperti malam pertama dengan seorang pengantin baru, hanya dengan kejutan kiamat yang mengejutkan mereka di dalam kubur. Kita berharap kuburan beliau seperti itu, dan juga dengan kuburan kita nanti seketika dengan kita pergi ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah.